Sahabat Oasa Wanita Katolik terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat dan sukacita. Senang sekali saya Irene Veronica bersama Romo Thomas, Ferry Soeharto OFM dapat menyapa sahabat Oasa Rohani Katolik pada Pekan Biasa 19 peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, Imam dan Martir. Sebelum kita memulai, mari kita sapa terlebih dahulu Romo Ferry. Ya. Romo, apa kabarnya? Dalam Tuhan kita selalu luar biasa pasti kabarnya, baik-baik selalu. Ya, terima kasih ya Romo untuk waktunya hari ini. Sahabat Oasa Rohani Katolik, sebelum kita memulai perenungan hari ini, mari kita satukan doa yang akan dipimpin oleh Romo Ferry. Silakan Romo. Baik sahabat Oasa Rohani Katolik, mari kita awali perenungan kita dengan memohon rahmat Tuhan, agar kita bisa mendengarkan dengan baik sabda Tuhan dan bisa melaksanakannya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena meskipun kami penuh dengan kerapuhan, kelemahan, dan bahkan kami sering mengabaikan-Mu dan tidak setia kepadamu, tetapi Engkau selalu hadir sebagai Allah yang setia. Semoga melalui permenungan akan sabda-Mu pada hari ini, kami dapat semakin meneladan kesetiaan kasih-Mu itu, dan juga merasakan dan juga mengupayakan kesetiaan itu dalam diri kami, sehingga kami pun semakin menemukan keindahan dalam kesetiaan itu. Maka ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan dengan baik, membuka telinga hati kami, agar kami dapat merenungkan dan akhirnya boleh melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu seperti yang Kau ungkapkan dalam sabda yang kami renungkan pada hari ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang bersama di Kau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, sabda Tuhan, aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sahabat Oasa Rohani Katolik, bacaan hari ini diambil dari bacaan dari Nubuat Yehezkiel dan bacaan Injil Suci menurut Matius. Saya akan membacakan untuk bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Katakanlah, beginilah sabda Tuhan Allah kepada Yerusalem. Engkau berasal dan lahir dari tanah Kanaan. Ayahmu orang Amori, ibumu orang Het. Kelahiranmu begini. Waktu engkau dilahirkan, pusarmu tidak dipotong. Engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih, juga tidak digosok dengan garam atau dibedung dengan kain lapin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu. Tak seorang pun melakukan hal-hal itu kepadamu. Terdorong rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang, karena orang memandang engkau hina pada hari lahirmu. Aku lewat di situ dan melihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan menjadi besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bulat. Ketika aku lewat di situ, aku melihat engkau. Sungguh, engkau sudah sampai pada masa cinta birahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi tubuhmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan dikau. Demikianlah Tuhan Allah, dan demikian engkau menjadi kepunyaanku.
Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warni kepadamu, dan memberi engkau sendal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus serta selendang sutera. Aku menghiasi engkau dengan hiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu, dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidung dan pada telingamu, serta mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian, engkau menghiasi dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus, dan sutra serta kain berwarna-warni. Makananmu tepung yang terbaik, madu dan minyak. Engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Namamu menjadi termasyhur di antara para bangsa karena kecantikanmu, sebab engkau sangat sempurna berkat perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan, tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan kemasyhuranmu, kau gunakan untuk bersundal, dan nafsu sundalmu kau lampiaskan dengan setiap orang yang lewat. Meskipun demikian, aku akan mengingat perjanjianku denganmu pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Dengan demikian, engkau akan teringat-ingat akan masa lampau dan merasa malu. Karena nodamu itu, mulutmu terkatup sama sekali, waktu aku mengampuni segala sesuatu yang telah kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dan dari mata air keselamatan. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah karyanya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulialah karyanya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Murkamu telah surut dan aku terhibur. Haleluya, 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 haleluya. Sambutlah puatan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian.
Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, Romo, dari bacaan tadi, hikmat apa yang ingin Romo sampaikan pada sesi pertama ini? Baik, dalam bacaan pertama, nubuat Nabi Yehezkiel, kita bisa melihat sebuah gambaran dari Israel yang oleh Nabi Yehezkiel berdasarkan inspirasi dari Allah. Israel digambarkan sebagai seorang anak perempuan yang tadinya terlantar, tidak dipedulikan atau tidak dikasihi, lalu dibuang begitu saja di ladang. Tetapi Allah yang kemudian mengambilnya sehingga dia bisa merawat dengan baik anak itu, lalu bisa tumbuh, dan tidak hanya dirawat supaya tumbuh menjadi dewasa, tetapi juga Allah mendandaninya sehingga menjadi cantik, layak dan pantas untuk menjadi ratu. Hanya di lain pihak justru perempuan itu sepertinya tidak membalas kasih Allah yang telah merawat dan menghiasinya dengan dandanan-dandanan yang cantik, tapi malah dia dikatakan pada akhir bacaan tadi, mengandalkan kecantikanmu itu dan kemasuran itu justru malah dia berbuat zina atau melacur dengan setiap orang yang lewat itu dia memberikan dirinya dalam pelacuran dan itulah yang kemudian tentu saja membuat murka Allah. Tetapi di akhir dari bacaan tadi Allah tetap berjanji untuk mengampuni apa yang telah dilakukan oleh perempuan itu. Jadi Allah yang semula berbelas kasih mengangkat anak itu, mendandaninya, meskipun lalu dia meninggalkan Allah dan malah pergi kepada yang lain, tapi Allah tetap mau untuk menerima dan setia kalau dia mau bertobat dan kembali. Jadi sini kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel yang digambarkan oleh Nabi Yehezkiel sebagai perjalanan umat yang bagaikan seorang wanita yang meskipun dikasihi oleh Tuhan, dilayakkan oleh Tuhan, tetapi dia malah tidak berterima kasih kepada Tuhan. Tetapi Tuhan toh tetap tidak meninggalkan atau tidak mengabaikan, karena Allah pada dasarnya adalah setia. Maka diharapkan kalau Allah berjanji bahwa kalau dia mau bertobat dan kembali, maka Allah tetap akan mengampuni dan menerima dia. Jadi sesuatu kerahiman Allah yang begitu indah. Jadi wanita itu kan punya rahim, tapi kerahiman Allah di sini lebih besar daripada apa yang dimiliki oleh wanita itu Jadi Allah yang tetap mau menerima meskipun rapuh, lemah, berdosa, tidak setia, tapi tetap Allah itu setia. Dia tetap menerima Israel untuk datang bertobat dan mohon ampun, selalu akan diampuni. Oke, Romo, tadi menarik sih kalau menurut pandangan Romo kenapa Tuhan itu mau tetap menerima, walaupun tadi kan Romo bilang Yerusalemnya itu udah melakukan hal yang bertolak belakang sama keinginan Tuhan gitu. Padahal kan kalau kita sendiri manusia sangat susah Romo. Iya. Gitu.
sudah diberi yang indah-indah, malah dipakai bukan untuk yang sesuai yang kan. kita yang udah memberi, tapi Iya. malah ke orang lain ya. Iya. Memang itu membuat kita pasti jengkel kalau sebagai manusia. Nah, karena Allah memang mau menunjukkan bahwa kasih Allah itu memang lebih besar dan menutupi segalanya, sehingga apapun kalau orang tidak menolak Allah pasti akan diterima oleh Allah. Kan yang menjadi masalah sebenarnya kan kita. Dari pihak Allah itu Allah selalu setia. Tapi kita tuh mau datang kembali kepadanya atau tidak. Dan Allah juga telah tidak bisa memaksa kita untuk datang padanya. Dia selalu terbuka, pintunya terbuka, tapi ya tergantung kita apakah kita sadar dan kemudian kembali kepadanya, atau kita menolak dia dan terus ya akhirnya semakin jauh dan semakin terlantar dan sia-sialah kita ya. Jadi di sini tentu Nabi Yeskiel mengingatkan bangsa Israel untuk setia kepada Allah ya. Meskipun kan pada waktu itu kan Yeskiel menghadapi pemerintahan yang semakin tidak percaya akan bantuan Allah, semakin dia itu percaya pada bantuan negara-negara asing yang lebih besar, yang kemudian lebih percaya pada negara lain daripada percaya kepada Allah ya. Sehingga akhirnya mereka hancur berantakan dan akhirnya nanti juga dibuang ya. Tetapi toh meskipun demikian Yeskiel telah mengingatkan bahwa ya meskipun sudah kacau, sudah nasibnya sudah berantakan, tapi tetap ada harapan bahwa kalau kita mau bertobat, kalau Israel mau bertobat, maka Allah selalu membuka pintu kerahimannya. Jadi kita sendiri juga diingatkan atau disadarkan bahwa ya dalam kehidupan, meskipun kita sampai pada kehidupan dalam titik yang terendah sekalipun, sudah begitu berantakan, hancur, tapi sebenarnya selalu ada harapan. Harapan untuk kembali kepada Allah, dan Allah pasti akan tetap membuka. Sebesar apapun kesalahan kita, tidak lebih besar daripada kasih Allah yang tetap akan menerima kita. Romo, kalau dalam pertobatan itu kan kita itu sering merasa menyesal ya Romo ya. Dan penyesalan itu tuh terkadang membuat diri sendiri tuh kayak merasa tidak layak buat ketemu Tuhan, tidak layak datang ke gereja. Bagaimana sih sebenarnya penyesalan yang benar dan kita bisa membedakan mana yang penyesalan mendekatkan dengan Tuhan dan mana penyesalan yang menjauhkan dengan Tuhan? Baik, bahwa ada penyesalan itu sesuatu yang baik ya, karena berarti kita mengakui atau menerima bahwa saya ini memang orang yang penuh salah, rapuh, lemah ya. Namun kemudian tindak lanjutnya ini yang menentukan apakah menjadi penyesalan yang sejati atau hanya sekedar ya menyesal begitu saja ya. Kalau sekedar menyesal itu biasanya ya udahlah, kalau saya ini rapuh lemah maka ya beginilah ya, kalau nggak bisa ke gereja lagi atau saya malu dan sebagainya kepada Tuhan. Nah, itu dia kan hanya menghibur diri, artinya kan tidak sungguh-sungguh menerima kelemahan dan kerapuhan itu sebagai kelemahannya, tapi ya hanya menghibur diri supaya tidak terasa terlalu malu atau terlalu sakit hati. Lalu yang menghibur ya memang kita manusia itu kan begini orangnya ya. Jadi dalam penyesalan, dalam kesadaran akan kerapuhan dan kelemahan itu selalu ada rasa sakit, selalu bisa. Rasa malu, rasa sakit ya. Terkadang orang tidak mau menghadapi rasa sakit itu. Menghibur diri dengan mengatakan bahwa ya udahlah, memang kita manusia orangnya begini, selesai. Lalu tidak ada tindakan dan hanya tenggelam dalam kegelapan, tidak mau bangun lagi karena malu kalau bangun dan sebagainya ya seperti itu. Jadi itu hanya menghibur diri saja, egonya yang akhirnya lebih menang ya. Nah, orang yang menyesal sungguh-sungguh adalah ketika dia memang mengakui kelemahan dan kerapuhannya, lalu menerima itu sebagai kelemahan, kemudian sadar bahwa saya sendiri tidak bisa apa-apa karena saya lemah. Maka saya membutuhkan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa membuat saya layak, hanya Tuhan bisa membuat saya baik. Maka orang yang demikian lalu bukan kemudian menjauh dari Tuhan, justru terdorong untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tentu datang kepada Tuhan tidak dengan satu kesombongan, tapi satu pengakuan kelemahan dan kerapuhan yang membuat dia
kemudian berani untuk mengatasinya dengan mau bertobat ya, mau mendengarkan Tuhan, mau kemudian memperbaiki kesalahan dan kerapuhannya, sehingga ya dia selalu ada dalam relasi dengan Tuhan. Itu orang yang menyesal sejati itu selalu menjaga relasi dengan Tuhan. Tidak hanya dengan dirinya sendiri lalu selesai, tapi ada membangun relasi dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar dengan dirinya lalu menghibur diri dan kemudian tidak buat apa-apa, tapi selalu akhirnya menjalin relasi dengan Tuhan, dengan kembali kepada Tuhan, lalu dia berusaha untuk melaksanakan kehendak Tuhan, ya, bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Maka pokok yang kedua itulah ya, yang paling penting dalam kehidupan pertobatan kita. Jadi bukannya soal menyesalnya saja, tetapi bagaimana datang kepada Tuhan, membuat atau menjalin relasi yang semakin intim dengan Tuhan. Lalu disitulah kita membangun kesetiaan kepada Tuhan yang setia kepada kita. Maka ada seorang mistikus wanita namanya Veronica Giuliani yang memberi resep yang bagus pada kita dalam membangun hidup pertobatan. Dia mengatakan bahwa kalau kita itu terlalu terpaku pada kesalahan dan dosa saja, maka kita akan lama-lama stres. Kalau kita mau berusaha untuk saya tidak akan melakukan kesalahan atau dosa sama sekali, itu kita lama-lama akan patah semangat karena kita pasti akan mendapati bahwa ada saja hari itu kita itu ada dosanya, ada kesalahannya. Meskipun pagi-pagi mungkin sudah bertekad untuk saya tidak akan berdosa, tapi malam hari kita merenung ada saja. Tanpa disadari, oh ternyata saya sudah ngomongin orang lain, sudah menjelekkan orang lain, padahal nggak sadar ya, seperti itu. Nah, Veronica mengatakan, kita bersyukur bahwa Tuhan itu memberikan pada kita hidup dengan waktu yang terbatas 24 jam. Maka daripada kita sibuk-sibuk mengurus bagaimana saya tidak berdosa, saya meninggalkan dosa-dosa saya, berusaha supaya tidak jatuh dalam dosa, itu akan membuat kita kehabisan tenaga dan tidak ada gunanya. Maka dibalik saja atau arah fokusnya itu diubah, yaitu bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan semakin intim, yaitu dengan kasih ya, dengan mengasihi. Mengasihi Tuhan yang diwujudkan dengan mengasihi sesama tentu. Karena kalau mengasihi itu kan yang penting kan keluar dari diri, atau yang tadinya fokus pada diri sendiri lalu kita alihkan keluar dari diri sendiri. Terutama pada Tuhan, tapi juga dilatih dengan kepedulian kepada sesama, kepada mereka yang menderita, mereka yang membutuhkan pertolongan, pada sesama manusia yang pasti mereka juga semua pasti membutuhkan perhatian. Nah, ketika kita mau keluar dari diri kita, mau mengasihi, berbuat baik lebih banyak, lalu ya kita karena fokusnya berbuat baik, lama-lama perbuatan baiknya kan bertambah tuh. Sehingga lama-lama tidak sempat lagi berbuat dosa karena sudah berbuat baik terus-menerus berusaha ya, seperti itu. Oke Romo, di sesi pertama ini berarti kita bisa menyimpulkan kalau Allah kita ini adalah Allah yang setia dan begitu baik ya Romo ya, yang akan selalu membuka tangannya ketika kita kembali untuk bertobat. Baik Romo, kita izin rehat sebentar ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, mari kita lanjutkan perenungan rohani selanjutnya pada sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, kembali lagi bersama Romo Thomas Ferry Soeharto OFM dan saya Airin Veronica. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran dapat menghubungi kontak yang ada di deskripsi YouTube. Romo, mari kita lanjut ya sesi kedua. Romo, dari bacaan Injil tadi, hikmat apa sih yang ingin Romo sampaikan? Baik, kalau tadi dalam bacaan pertama kita melihat Allah yang setia, maka kesetiaan itu juga diharapkan ada pada kita sebagai umatnya juga setia. Apalagi kita sudah mengikat diri dengan Allah dalam sebuah perjanjian, maka sebaiknya bukan hanya Allah, tapi kita juga setia pada perjanjian itu.
Dan dalam bacaan Injil, kesetiaan itu ya salah satunya diwujudkan atau dinampakkan dalam kesetiaan hidup suami istri. Maka dalam Injil diketengahkan kasus tentang perceraian ya. Ada orang Farisi yang bertanya apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan alasan apapun ya. Itu alasannya bebas pokoknya. Nggak suka langsung cerai atau apa. Jadi apakah dengan mudah bisa menceraikan istrinya. Lalu Yesus ya, menjawab dengan mengingatkan kita semua bahwa dari sejak semula Allah menghendaki bahwa setiap orang itu ada dalam relasi satu sama lain, relasi cinta kasih suami istri yang kemudian dari relasi itu menampakkan relasi Allah dan umatnya yang setia. Maka ketika kesetiaan dalam rumah tangga itu terjadi, itu melambangkan juga kesetiaan Allah pada umatnya. Dan karena itulah kemudian kita gereja mengakui bahwa hidup suami istri atau perkawinan menjadi sebuah sakramen karena menampakkan juga hubungan antara Kristus dan gerejanya. Jadi hubungan suami istri bukannya soal manusiawi saja, tapi ada juga sisi ilahi dalam hubungan itu, maka diangkat sebagai sebuah sakramen. Ya. Yang menarik karena itu sebagai sebuah sakramen, pertama-tama adalah ikatan kita dengan Allah yang juga terwujud dalam ikatan kita dengan sesama, khususnya dalam hidup rumah tangga, ikatan suami dengan istri dalam pernikahan yang suci. Ya. Maka di sini Yesus menyadarkan bahwa karena itulah tidak sembarangan saja orang itu bercerai. Harus ada alasan yang kuat. Maka dikatakan di sini, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidaklah demikian. Allah tidak menghendaki perceraian karena tidak sesuai dengan apa yang ditunjukkan Allah pada manusia, yaitu kesetiaannya. Maka menarik bahwa dalam Matius ini berbeda dengan di perikop lain. Kalau di perikop lain tidak ada pengecualian ya. Jadi Musa itu memberi izin karena ketegaran hatimu. Nah, tapi kalau di sini tidak lagi mengingatkan ketegaran hati manusia, tapi masih ada pengecualian. Jadi ada satu hal yang masih bisa membuat cerai. Sementara di perikop yang lain, dalam Injil yang lain, sinoptik yang lain itu sama sekali itu kemungkinan ya. Tidak ada alasan apapun. Tapi kalau dalam Matius masih ada satu alasan disebut kecuali karena zina. Nah, itu baru boleh menceraikan istrinya. Sebab kalau tidak ada alasan itu, maka dia juga sama saja berbuat zina juga kan. Seperti itu. Ya. Nah yang menarik tentu soal zina itu ya. Karena kita kadang-kadang tidak memahami apa itu zina sebenarnya ya. Dalam pengalaman pengakuan dosa misalnya kan ada banyak orang muda itu yang datang langsung saya mengaku dosa karena sudah berzina. Biasa saya tanya, bentar dulu, maksudnya apa berzina kamu nih? Karena kadang-kadang dia melakukan hal yang tidak senonoh itu sudah mengatakan, saya berzina, padahal dia tidak berzina itu tidak hanya itu saja atau tidak hanya sekedar berbuat yang tidak senonoh atau berbuat cabul itu lalu sudah dikategorikan zina, bukan begitu. Karena zina itu selalu berkaitan dengan ikatan suami istri. Jadi berzina itu berarti merusak hubungan atau merusak ikatan suami istri, itu berzina. Maka kalau saya ya menjalin relasi dengan istri orang, nah itu baru karena sudah ada ikatan tuh. Yeah. Tapi kalau dengan yang lainnya itu berbuat cabul namanya, bukan berzina. Okay. Jadi harus dibedakan. Kadang-kadang kita kan tidak membedakan, semuanya, ini saya berzina, belum tentu. Karena zina itu selalu berkaitan dengan ikatan. Jadi ada ikatan yang kita rusak dengan perbuatan dan tindakan kita. Nah karena itu kalau ikatan itu kita sudah pecahkan, maka lalu dikatakan ya sudahlah. Berarti ikatan itu sudah, karena sudah pecah ya bisa menjadi alasan untuk ikatan itu disahkan perpecahannya seperti itu ya. Tapi tentu saja ini sebagai boleh dikatakan ini yang terakhir lah ya. Jadi sebisa-bisa mungkin tidak sampai ke situ. Nah, tapi kalau memang tidak bisa
dipulihkan ya apa boleh buat ya seperti itu. Jadi di sini kita melihat bagaimana ada hal yang ideal yang dikehendaki Tuhan dan ada satu ya pemahaman lah akan keterbatasan dan juga kelemahan manusia. Nah, kita diajak untuk tidak lagi hanya memperalat atau menjadikan kelemahan sebagai alasan untuk kita bercerai atau kita mengakhiri, tapi ya harus kalau bisa sampai pada yang ideal ini, ya, menjaga merawat ikatan itu. Tapi kalau memang ikatan sudah tidak ada, ya apa boleh buat. Tapi kalau sebisa mungkin masih ada ikatan ini, ya ikatan itulah yang diperbaharui sehingga tetap setia dan tetap bertahan dan akhirnya bertumbuh juga ikatan itu menjadi semakin ideal. Oke, Romo. Romo, sebenarnya ini menarik ya yang tadi Romo sampaikan. Yang Musa itu diizinkan untuk melakukan perceraian. Tapi kalau yang setahu saya gitu ya Romo, kalau gereja Katolik kan sama sekali tidak boleh ya Romo. Iya, nah, karena kan di perikop lain juga begitu ketat. Hanya di Matius saja yang kemudian ada klausul kecuali karena zina itu. Berarti kalau gereja Katolik itu tetap ya Romo, sakleknya tetap tidak boleh bercerai ya Romo. Karena itu yang ideal yang diharapkan, yaitu apa yang disatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia termasuk oleh gereja. Oke Romo. Romo, kalau kita nih bertemu dengan pasangan yang mereka itu melakukan perceraian atau juga ada masalah ya, baiknya bagaimana ya Romo ya, kita sebagai teman dalam berbelas kasihnya gitu. Kadang suka bingung sih Romo. Ya sebenarnya kalau kita bertemu dengan teman yang sedang ada masalah dalam kehidupan perkawinannya misalnya, ya kita bisa saja menjadi tempat dia curhat, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai lalu kita menjadi pihak ketiga yang justru membuat rapuh ikatan yang sudah ada pada teman kita suami istri itu. Ya sebisa mungkin ya kalau kita sendiri tidak bisa memberi solusi atau saran, ya kita bisa meminta dia untuk meminta pada mereka yang bisa memberi solusi dan saran yang tepat. Misalnya bisa konsultasi kepada imam, bisa konsultasi kepada juga mungkin ada pasangan-pasangan yang sudah berpengalaman atau sudah senior yang mereka juga kelihatan menjaga kesetiaan mereka sampai sungguh-sungguh, ya biasanya mereka bisa juga beri tempat untuk berkonsultasi seperti itu. Jadi jangan sampai kita malah semakin merusakkan hubungan, tapi kalau bisa ya kita lihat. Tapi kalau memang hubungan itu sudah begitu rapuh, ya kita bisa arahkan mana solusi yang lebih tepat, yang kita bisa sarankan orang-orang yang tepat untuk bisa memberi solusi dan saran itu. Ya. Oke Romo. Romo, di bacaan ini juga sebenarnya ada yang menarik ya Romo. Waktu murid-murid berkata kepada Yesus ya, jika ada demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin gitu. Iya. Nah, kalau Romo sendiri setuju nggak dengan pendapatnya murid-murid ini atau bagaimana? Ya, kalau mereka kan melihat itu kan, bukan sulit sekali kalau begitu perkawinan, seolah-olah tidak bisa, idealnya itu kan diwujudkan. Lalu kalau begitu ya nggak usah saja sama sekali. Itu juga orang yang fatal itu ya, yang tidak percaya dan yang kemudian menyerah begitu saja. Maka Yesus mengajak para murid untuk kembali kepada intinya, yaitu bahwa di sini bukannya sekedar kita bicara soal hubungan suami istri, tetapi lebih bicara soal ikatan kita dengan Tuhan. Seperti halnya bacaan pertama kan, pertobatan itu lebih mengarah pada bagaimana kita setia menjalin relasi dengan Allah semakin intim. Nah, kalau kita melihat hal yang ilahi itu dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan suami istri, maka lalu dalam bantuan Allah menjadilah semua yang kita lihat sebagai yang nggak mungkin, yang sulit, yang susah ini, ya bisa diatasi dalam kesatuan dengan Allah. Ya. Bahkan dikatakan bahwa ada orang yang karena ikatan dengan Allah itu lebih utama dan itu yang paling diperhatikan, sampai-sampai dia juga akhirnya tidak begitu peduli lagi soal hubungan suami istri dalam arti untuk
eh, satu perkawinan duniawi atau kehidupan duniawi, tapi lebih mengutamakan kehidupan ilahi sehingga menyerahkan diri bahkan untuk tidak menikah demi kerajaan Allah. Dan kemudian kita melihat bahwa ini bukan hanya soal para imam, para religius saja, tapi sebenarnya kesadaran akan ikatan dengan Allah itu juga harus terjadi pada hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istri kalau kita melihatnya sebagai ini bukan hanya soal hubungan saya dengan pasangan saya, tapi juga soal saya dengan Tuhan Allah, maka lalu apa yang ideal dalam kehidupan suami istri tadi, kesetiaan yang tak terceraikan akan bisa kita wujudkan, karena lalu daya kekuatan ilahi itulah yang menguatkan kita. Tapi kalau kita hanya jatuh pada kemanusiaan kita, kelemahan, kerapuan, ya sudah, semua kelihatan sulit, nanti kita lalu cari yang ya udahlah, ini kecuali begini maka bisa, lalu idealnya nggak akan sampaian. Romo tadi menarik, ideal. Menurut Romo itu pasangan yang ideal untuk melanjutkan pernikahan itu yang seperti apa? Pasangan yang bisa belajar dari kerapuhan dan kelemahan, dari konflik-konflik yang terjadi, yang kemudian bisa tetap setia, semakin mempererat ikatannya, tidak hanya ikatan antara suami istri, tapi sudah disadari ini ikatan saya juga dengan Tuhan Allah. Bakti saya dengan Tuhan Allah adalah setia kepada suami atau istri saya. Jadi bukannya soal saya dengan suami, tapi saya dengan Allah yang kemudian berdampak pada hubungan saya dengan istri dan suami dalam keluarga. Jadi tidak hanya sekedar manusiawi, tapi sudah sampai ke taraf yang ilahi, sehingga keluarga, perkawinan sungguh menjadi sebuah sakramen. Bukan hanya sebuah ritus upacara saja, tapi sungguh-sungguh sebagai sakramen. Baik Romo, sayang sekali karena kita sudah di penghujung sesi kedua. Sebelum kita mengakhiri, mohon doa penutup dan berkat ya Romo. Baik. Sahabat Kuasa Rohani Katolik, mari kita mahkotai permenungan kita dengan mohon berkat Tuhan, agar kita bisa seperti Tuhan juga setia, karena kesetiaan itu indah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, makasih kami sebagai manusia memang penuh kerapuhan dan kesalahan. Tapi keindahan hidup bukan hanya karena kami tidak punya kesalahan dan kerapuhan, tapi justru keindahan dalam hidup atau kebahagiaan dalam hidup itu terwujud ketika kami berani menghadapi kelemahan dan kerapuhan kami ini, untuk kemudian mengatasinya, dan tentu saja itu semua tidak bisa terjadi tanpa bantuan rahmat dan juga karunia-Mu. Maka kami bersyukur atas karunia keluarga, karunia istri dan suami, karunia sesama kami, di mana melalui mereka kami juga semakin menjalin relasi kami dengan Engkau sendiri. Sebab bagaimana kami bisa menjalin relasi dengan Engkau yang tak kelihatan kalau kami juga tidak bisa menjalin relasi dengan mereka yang kelihatan dalam hidup kami. Maka semoga melalui apa yang kelihatan ini, kami bisa sampai pada relasi yang tak kelihatan, yaitu relasi dengan Engkau sendiri. Semoga dengan mengatasi segala konflik dalam relasi kami, khususnya dalam keluarga, tapi juga dalam kehidupan umum, kami semakin bisa meraih kesetiaan yang semakin intim dengan Engkau sendiri yang juga sudah setia dan mengajak kami untuk selalu setia pada ikatan-ikatan yang baik. Maka ya Tuhan, semoga Engkau memberkati keluarga-keluarga dan kami semua yang mempunyai konflik dan masalah dalam relasi. Semoga dengan mengandalkan dan menyerahkan diri pada rahmat dan kuasa-Mu, maka kami mempunyai daya untuk mengatasi segala konflik dan membangun kesetiaan yang semakin membuat indahnya hidup kami ini. Kami mohonkan ini dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga seluruh hidup, seluruh perjuangan kita untuk semakin setia, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Romo, terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya. Semoga Romo selalu setia juga ya dalam pelayanannya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik terkasih, dialog iman hari ini semoga semakin meneguhkan iman kita dan semakin
mengajarkan kita seperti Allah yang selalu setia kepada kita, kita pun selalu harus bertobat kepada Tuhan. Saya, Irene Veronica, dan Romo Thomas Ferry Soeharto OFM pamit undur diri. Tetap sehat dan semangat. Selamat beraktivitas.